Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo dalam pelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah gambar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, yang kita bahas kali ini sesuai dengan judul kita, yaitu adalah aplikasi pengolah gambar. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk, Bapak ingin bertanya dulu. Di kelas 1, apakah kalian sudah belajar tentang pengolah gambar? Kalau sudah, nah, yang di kelas 1 kemarin, aplikasi apakah yang kalian pakai? Oh, pen ya? Oh ya. Nah, di sini Bapak ingin mengingatkan lagi tentang aplikasi pengolah gambar sesuai dengan yang kalian pakai tadi, yaitu aplikasi Paint. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi Paint-nya, Bapak akan menjelaskan dulu, mengingat sedikit ya tentang apa sih aplikasi pengolah gambar itu. Oke, mari kita simak yuk. Nah, ini dia pengertian aplikasi pengolah gambar. Aplikasi pengolah gambar itu adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu pengolah gambar secara mudah, baik dalam bentuk foto hingga pengeditan garis dengan adanya perangkat lunak pengolah gambar. Pembuat dokumen berbasis gambar seperti logo, brosur, banner, poster, undangan, dan lain-lain menjadi cepat ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini anak-anak membantu kita untuk mempercepat pembuatan logo, brosur, banner, poster, dan undangan ya. Menjadi lebih cepat kalau pakai aplikasi ini, tidak membuat seperti dulu manual, digambar dulu. Kalau dengan aplikasi ini kita sudah tinggal mengedit-edit saja dan hasilnya pun jadi lebih indah ya. Nah, kita lanjut. Nah, aplikasinya itu anak-anak ada banyak sih sebenarnya, tapi di sini Bapak menyebutkan hanya 6 saja ya. Yang pertama adalah CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini aplikasi pengolah gambar juga, namun dia lebih speknya lebih tinggi ya, atau komputer yang kalian gunakan itu harus lebih tinggi karena dia memakan memori yang cukup banyak ya. Nah, CorelDRAW ini selain untuk mengedit foto, juga bisa digunakan untuk mengedit banner. Tahu banner nggak? Yang kayak spanduk gitu ya. Nah, bisa juga buat poster. Contohnya nih, poster tentang dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga bisa pakai CorelDRAW ya. Nah, kalau Inkscape ini aplikasi menggambar ya. Dia menggambarnya seperti ada icon-icon gitu nanti. Ini digunakan untuk pemula ya, biasanya kayak kalian nanti bisa menggunakan Inkscape ini. Terus ada Adobe Photoshop. Nah, ini Adobe Photoshop ini sama seperti CorelDRAW, cuman dia lebih terfokus pada foto karena di sini foto ya. Bisa ngedit foto, bisa ngilangin jerawat kalau mukanya ada jerawatannya, nanti bisa dihilangin pakai Photoshop. Ada GIMP juga sama seperti Inkscape ya. Ada Photoscape, ini sama seperti Photoshop, cuman lebih lengkap Photoshop daripada Photoscape. Tapi penggunaannya lebih mudah Photoscape. Dan Paint ini yang akan kita pelajari anak-anak ya. Jadi nanti kita akan mengenal tentang Paint. Oke, kita lanjut. Nah anak-anak, sesuai dengan janji Bapak tadi, kita akan mengenal
tentang pen ya. Jadi yang lain-lain kita lupakan dulu. Kita mengenal dulu yang namanya pen karena kalian masih kelas 2. Jadi kita pakai aplikasi yang mudah saja ya. Nah, pen ini adalah bawaan dari Windows. Biasanya anak-anak kalau beli laptop baru sudah langsung ada aplikasi pennya. Nah, nanti akan Bapak ajarkan cara membuka aplikasi tersebut. Nah, kita kenal dulu. Nah, inilah dia jendela kerjanya dari tampilannya dari pen ya. Nah, tampilannya ini di sini ada 2 tombol yaitu home dan view. Dia masuk ke dalam tab menu. Sedangkan ada yang biru ini namanya adalah tombol pen. Nanti di sini ada menu save, menu save itu digunakan untuk menyimpan gambar anak-anak. Kalau anak-anak sudah selesai, nanti bisa disimpan. Ada menu save as, ada menu print ya, banyak sekali di sini nanti Bapak akan kasih tunjuk. Nah, kemudian di menu home ini terdapatlah menu-menu lagi, yaitu ada paste, ada cut, copy, select, ada toolsnya, ini tools, ada shape sini untuk membuat bangun ruang, ada size ini untuk garis, dan ada juga color. Nah, ini warnanya ya, warnanya ada banyak, bukan cuma ini aja tapi ada banyak di edit color sini. Yang ini ruler, terus yang putih ini adalah lembar kerja untuk anak-anak menggambar. Jadi ini adalah kertasnya ya. Selanjutnya, nah inilah dia contoh-contoh aplikasi yang Bapak sebut sebagai aplikasi pengolah gambar ya. Tadi ada ini, nah ini ada juga, ini namanya TuxPaint ya. Ada ini, nah nanti akan Bapak kasih tahu semua. Tapi yang kita bahas adalah ini dia pen, cara membuka aplikasi pennya. Oke, lanjut terus, kita simak ya bagaimana cara membuka aplikasi pennya. Tolong kalian perhatikan caranya seperti ini. Pertama-tama Bapak keluarkan dulu PowerPoint-nya. Bapak pencet minimize saja ya, di minimize juga. Nah, kalau ada di sini, ini adalah desktop kita. Nah, biasanya aplikasi pen itu muncul di gambar-gambar ini, icon-icon yang kecil-kecil ini. Nah anak-anak, yang mana pen ya? Coba kalian cari dulu yang mana pen. Apakah ini pen? Oh, bukan. Apakah ini pen? Oh, bukan juga. Apakah ini? Oh, ya ini. Nah, ini dia adalah aplikasi pennya. Nah, anak-anak, biasanya nih, kalau aplikasi pennya tidak ada, kalian bisa juga buka di sini. Ini cara membukanya ya. Kalau aplikasinya tidak ada di sini, caranya di sini. Pertama, anak-anak harus pencet dulu tombol start. Setelah tombol start, anak-anak bisa langsung pilih all program ya, pilih all program sampai ikonnya yang besar-besar ini berubah menjadi kecil-kecil seperti ini. Kalau sudah, lanjut anak-anak pilih folder yang bernama aksesoris. Foldernya apa namanya tadi? Ya betul, aksesoris. Nah di sini anak-anak, kalian pilih saja yang namanya pen. Kalau sudah dibuka aksesorisnya, cari yang namanya pen. Mana yang pen ya? Oh, ini dia anak-anak, pen. Kita klik ya anak-anak, klik. Nah, itulah tadi caranya membuka pen ya. Nah, ini anak-anak, inilah dia jendela aplikasi dari pen. Nah, ini seperti yang tadi ya, sama seperti di gambar. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan dulu fungsi-fungsi yang icon yang ada di home ini. Tadi kan sudah di sini ada apa fungsi, ada namanya, ini ada namanya. Sekarang di sini. Kita ke sini dulu, ke paste. Paste ini adalah icon yang digunakan untuk menempelkan hasil yang anak-anak sudah copy ya. Jadi nanti kalian copy dulu sesuatu, misalnya gambar seperti ini, Bapak bikin telur. Lalu kalian pilih select untuk mengambil gambarnya supaya bisa dipindah.
Nah, kalian bisa copy lalu dipaste untuk menampilkan supaya si telur ini bisa jadi 2. Dipaste. Paste. Nah, jadi 2. Itulah fungsi dari tombol paste. Kalau tombol copy tadi ya untuk mengcopy ya atau menggandakan gambar yang anak-anak inginkan. Nah, kalau select gunanya untuk menandai gambar anak-anak supaya bisa dipindah-pindah. Kalau crop untuk memotong, resize ini untuk merubah ukuran, rotate ini untuk memutar, misalnya diputar, putar-putar. Nah, telurnya jadi berputar-putar. Putar lagi ya. Nah, itu memutar posisi telurnya ya. Terus kalau yang ini apa, Pak? Yang ini pensil. Nah, ini kita ke icon tool, ini pensil. Gunanya ya untuk menggambar juga. Nah, tapi gambarnya seperti pensil ya, tipis. Ya, bisa coret-coret pakai pensil, bisa nulis, tapi agak susah nulis pakai pensil ya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa juga untuk menggambar bulat. Nah, bisa ya pakai pensil. Terus ada di sini. Ini icon ember tumpah, namanya fill with color. Fill with color ini kita sebut aja ember tumpah ya. Nah, ember tumpah ini gunanya adalah untuk memberi warna gambar anak-anak. Nah, ini caranya gini. Nanti kalian klik saja ember tumpahnya, lalu pilih warna yang kalian inginkan. Ya, misalnya warna merah. Baru bawa embernya ini ke gambarnya anak-anak yang ingin diwarnai. Contohnya ini bapak telurnya mau diwarnai. Nah, jadi warna merah. Warna telur satunya warna hijau. Nah, jadi warna hijau. Terus kalau yang ini gunanya teks. Ini untuk menuliskan kata-kata di gambarnya. Jadi kalau pakai pensil tadi bisa, cuman hurufnya kurang rapi. Tapi kalau pakai teks ini bisa nulis kita. Contohnya nih ya, bapak tuliskan. Telur pendu ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini lebih rapi kan daripada yang tadi. Nah, di icon A ini selain kita bisa menulis, juga bisa mengganti ukurannya anak-anak. Nah, ini ukurannya ini bisa kita ganti menjadi berapa, misalnya 22 dia nanti besar, ditebelin bisa. Terus ganti huruf-hurufnya di sini. Hurufnya banyak ya anak-anak ya. Nah, ini sampai bawah ini anak-anak, masih banyak lagi. Terus bisa juga diberi warna. Nah, itu kita kembali lagi ke menu brushes. Nah, brushes ini sama seperti pensil, gunanya juga untuk menggambar, tapi dia banyak sekali alat-alatnya ya. Contohnya ini ada kuas tipis. Ini kuas tipis. Nah, ini kuas tipis ya, seperti pensil cuma lebih tebal sedikit ya. Terus ada pulpen. Ini pulpen. Nah, ini pulpennya bentuknya seperti ini ya. Terus pulpen ini ada 2. Yang satu lagi ini pulpennya ini kan tebal sedikit ya. Ini agak tebal juga ini. Nah, ini pulpen. Terus ada juga pilok atau apa namanya ini, airbrush ya, airbrush. Nah, ini kita pilih dulu warnanya, misalnya ini. Nah, seperti ini ya kalau airbrush ya, seperti menyemprot cat semprot. Pernah lihat pilok? Nah, ini juga seperti cat semprot. Terus ada juga yang namanya kuas besar. Nah, ini kuas besar. Nah, ada juga yang namanya krayon. Nah, ini krayon ya. Ada yang namanya lagi stabilo. Ini stabilo, sepandang kalau stabilo. Ada lagi yang namanya pensil warna. Nah, ini pensil warna tipis nih ya. Ada juga kuas lagi. Kuasnya beda, lebih halus ya, transparan juga ya. Nah, terus kita menuju ke shapes. Di shapes ini
anak-anak bisa membuat bangun-bangun, contohnya bangun ruang, bentuk-bentuk bangun ruang dan bangun datar ya. Nah, bangun datarnya itu terdiri dari apa saja? Ada lingkaran, ada kotak, ada kotak juga tapi yang ininya tidak garis pinggirnya ini melengkung ya. Ada poligon ini gunanya untuk kita bisa bikin kotak, kasih ya mouse-nya ke sini, langsung dia muncul dari sendiri, kasih lagi ke sini, muncul lagi sendiri, dan kita temukan. Nah, seperti itu ya. Ada segitiga, ada siku, ada diamond, ada juga apa namanya ini, pentagon, ada heksagon, panah-panah, tanda panah kanan, atas, ke bawah ya. Ada juga bintang-bintang, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ada lagi yang namanya love, pasti yang cewek-cewek suka dengan love ya. Ada lagi petir, petir ya. Ini bisa semua dibuat dan bisa juga diganti warna, nanti sembarang anak-anak aja ya. Nah, lalu di sini ada warna. Di warna ini bukan cuma ini aja warnanya, tapi banyak sekali warna. Nih, bisa pilih edit color, lalu klik warnanya. Misalnya anak-anak mau pilih warna ini, Bapak mau pilih warna ini, lalu klik OK. Nah, maka warnanya akan berubah di sini dan tersimpan di sini warna baru ya. Banyak anak-anak bisa dipilih sendiri. Nanti anak-anak bisa praktek ya, tapi prakteknya yang punya laptop saja. Kalau yang tidak punya laptop tidak diharuskan untuk praktek. Nanti kalian pergi ke warnet terus minta praktek, jangan ya. Kalau mau praktek bagi yang punya laptop saja atau punya komputer. Kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa, nanti bisa praktek di sekolah saja ya, karena di sekolah ada ruang komputernya, nanti anak-anak bisa praktek gambar di sini ya. Tidak diharuskan untuk praktek, tapi bagi yang ingin praktek bisa, asalkan ada laptop dan komputernya ya. Terus kita coba simpan gambarnya. Misalnya anak-anak sudah selesai, kita simpan gambarnya, tekan ini tadi tombol play, kita simpan, pilih save as saja anak-anak. Kalau mau simpan baru pilih save as, tetapi kalau mau simpan file yang sudah kita buat, misalnya jika anak-anak sudah bikin gambar tapi ditambahin, bisa pakai save. Tapi kalau anak-anak mau save baru, simpan baru, jadi pakai save as. Nah, nanti save as, tuliskan nama filenya ya, pilih tempat penyimpanannya, kalau sudah tekan save. Nah, seperti Bapak ini, kalau sudah tekan save nanti anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.